itu Gus ya, diawali dengan positive feeling tadi Gus. Iya, positive feeling dan Positive feeling dulu. Saya sama dengan orang suatu kebiasaan, dia sudah tidak pernah mengkalkulasi daripada kebiasaan tersebut. Padahal direken rugi. Banyak hal itu. Makanya perbendaharaan itu dikarenakan suatu kebiasaan. Jadi begitu. Kalau kita ini mau jadi baik, setidaknya kita ini ada sesuatu kebiasaan yang memang sudah tidak tersentuh karena ilmu lah itu belajarlah. Karena kebiasaan dia siar kesana kemari, hingga kadang-kadang proses dia meninggalkan istri kadang-kadang tidak terfikirkan, tetapi tidak merasa tersiksa dari istrinya karena suatu kebiasaan mencari ilmu dan hidayah itu dialirkan terus-menerus, baik lewat rezekinya ataupun lewat hidayah-hidayah. Itu karena suatu proses kebiasaan. Nah, kebiasaan itu saudara kembarnya istiqomah, ajak terus menerus. Kebiasaan itu saudara kembar istiqomah. Ibadah yang tertinggi ya istiqomah ini, kebiasaan ajak terus menerus. Nah, jadi seorang waliullah itu karena kebiasaan ajak dan terus menerus di dalam landasan syiar. Hingga membuat orang yang kebiasaan seperti itu tidak merasa tersiksa, tapi membuat kita yang orang awam yang tidak kebiasaan seperti itu membuat sesuatu yang hebat, hingga disebut khariqul adat, aneh-aneh adat. Nah, ini konsep itu. Karena di dalam unsur kebiasaan disitulah tempat karomah, di situ tempat karomah. Beradaptasilah seluruh alam pada dirinya sendiri, kepada diri orang tersebut. Beradaptasi. Tidak wali majedud, apa yang dia lakukan seorang waliullah majedud itu, meski dia tidak nyampe di dalam pemikiran, tetapi apa yang dilakukan mesti benar, Tuhan Mas. Meski kadang ngapain ya, tapi benar munggunya dia dan sesuai. Meski pada tidak landasan pemikiran orang itu untuk apa dan harus bagaimana. Oh ya, ono wong njaluk diraket no rumah tanggane dikei tali rafia. Kenane ini opo. Tetapi kalau kita mau belajar ilmunya, tali rafia iki lak dawa. Ibaratnya talenono, oh, pikiranmu iki ojo diumbar aja. Itu maksudnya kadang-kadang kan butuh mustasabiat, suatu ayat yang harus dicerna. Ayatnya tidak berupa tulisan lagi sudah. Atau seorang yang wali Pajedudi yang sekarang masih hidup dan sehat ya, wong wedok jalur turu rumah tanggaku ini dalam keadaan bengkreh dan lain sebagainya, suamiku begini minta doanya wan gitu kan, malah dikait tali rafia. Dari perempuan maksudnya tali rafia ini apa bojone ditaleni nak turu itu. Nah, ini butuh seseorang yang memang betul landasannya bisa menafsiri Al-Quran. Makanya Al-Quran dibaca itu untuk ditafsiri supaya dilatih oleh Rasulullah, oleh Allah itu untuk menafsiri ayat itu supaya bisa menafsiri ayat-ayat kehidupan. Mana itu pikiranmu itu kaya tali gitu. Talenono kaya tali gitu, aja umbar dawa. Sing pikirane sing dawa kaya tali. Macam-macam. Jadi kalau olah pemikiran kita manusia itu harus, kalau mampu ayo diceritakan. Sebaliknya kalau sudah dibongkar suatu unsur rahasia, bagi kalian yang menerima ini
rahasia tersebut dilaksanakan dinggo titen-titen. Harus begini ya, dari pikiran itu kudu memang kehendak Allah dan kehendakku, kehendak diriku itu hampir mirip-mirip, hampir sama lah. Bahasa hawa nafsu dengan bahasa Allah sendiri itu hampir mirip. Cuman bahasa hawa nafsu itu dibatasi, bahasanya Allah itu kalau Allah sedang berbicara pada diri kita sendiri. Jadi bahasanya Allah, kalau bahasa hawa nafsu itu hampir mirip. Nah, ingat toh, kalau bahasa hawa nafsu itu dibatasi, ada pembatas di situ. Nah, bahasa Allah tidak ada pembatas dan mesti ada hikmah. Nah, itu. Poso luwe ngene. Nah, sing ngomong luwe iku sapa? Padahal wis ngerti nek poso ki ra mangan. Meneng ngomong luwe ya durung mangan ya. Kapan iki bukane rek? Iki sing ngomong iki sapa ya? Nafsu. Masih kon ngomong ngono ya durung mangan. Makane yo tadi iku. Masih menjalankan nah ya kan wis susah nemen itu. Sabar ya sabar. Ono batas saya sing ngomong sapa iki? Nah, sebaruan yo engko yo wis dudah. Yo sabar lho. Atang iki poso ya poso Gus. 40 dino. Kebablas, malah guruku ucul. Ya apa iki badakno iki? Ya poso terus cak. Lah guru ngono ya ngenteni gurune. Lah wis bablas ya gurumu apa mikir awakmu to. Wis aku tak hidayah lak teko. Tuh nek gak teko-teko ya apa iku? Ya kapan diteni terus posone. Lah nek gurune mati malah enak. Lho kok iso malah enak? Kok lak metu iku dekan nang impen. Ngono, betul so nafsu nih. Gusti Allah gak ono batas sih. Itu berterus umpomo ya umpomo. Gurune ru mati ya aku ke impen-impen. Dikongkon buka ya apa ya buka kok repot-repot men. Ya udah. Lah kalau lulus lah kok jawab dhewe. Yo repot ngono kuwi lah ya kuwi sing repot dhewe. Jane gampang kok dilakoni. Umpama aku disiki kersa tanpa perintah guru ya aku nglakoni batal ngono kuwi piye ku lha dam sing dikenekno guru. Lan dam iku sesuai dengan kemampuan. Ngono ya Gus, lha iya ngono. Wong iku dilakoni wae. Nek memang iku ya, nek memang ya yo sampai gak nglewati aku wis nglewati pirang-pirang bulan lho. Janjine seminggu guruku iki yo 12 sampai pirang-pirang 1 tahun 8 bulan wis tau nglakoni pirang-pirang. Makane iso ngomong kuwi karena aku iso mbedake karena teko pembeda sing dihadirkan nang kehidupanku. Nah, itu lah pusatnya. Kalau ada suatu jawaban yang tidak mengenai hikmah di situ, itu hawa nafsu. Janganlah kita memakai hawa nafsu kita sebagai Tuhannya, pengganti Tuhannya, itu bisa tersesat kita. Nah, itu bisa tersesat. Gue ngerti di antara suatu pertanyaan dan jawaban itu nek ketemu Gusti Allah nang binang semua itu saja. Nang menang. Gue bingung dengan dilema ini, Wah, ya ketenangannya lo gampang, nang di titik semua. Apa? Berserah diri, pasrah. Iku ketemu. Anak Tuhan ini dewe repot. Nah, itu jenenge hawa nafsu sing sebagai Tuhan. Itu piye? Aku karo bojoku ngene, sementara iki ngene. Wah, iki gini bingung gini, apa gini? Kan gak iso mengena. Satu sisi kan gak iso klik nang di tengah-tengah.
Di saat itu suatu kebenaran itu kecantel dan itu jawaban sebagai solusi, maka sang kebenaran yang berbicara dilakoni pasti selesai. Di saat kamu tidak menemukan satu sisi jawaban, kliklah kamu pada keadaan pasrah, tak nemu, maka itu jawaban itu akan terselesaikan. Maka itu suatu jawaban. Kembali itu Gus ya, di awal dengan positive feeling tadi Gus. Iya, positive feeling dan positive Feeling feeling. dulu. Saya menolong sementara adik saya di sana bro-bro melahirkan. Kebetulan di sini ada tetangga juga melahirkan hampir bersamaan. Waduh, saya menolong yang jauh dulu atau yang dekat? Bingung dilema ini. Mana Allah berbicara? Kemudian sang kebaikan memberikan dutanya itu. Nah ini anggap aja malaikat kebaikan sedang berbicara, memberikan petunjuk. Sing cedak dhisik, cedak. Terus dilema, adikku bagaimana ini sementara aku? Uniknya, alhamdulillah tertolong oleh orang lain meskipun aku gak ngerti berita. Dan uniknya lagi, orang yang saya tolong di sini melahirkan di rumah sakit dengan satu jalan untuk menuju adikku bisa. Jadi tak dono rumah sakit sini baru lurus yo tangon omahe adikku padha wae. Tetapi akhirnya lebih cepat tertolong oleh tetangga saya yang di sana. Masih terlambat. Nah, umpama aku bablas yo sing durung tekan. Adikku belum tertolong. Nah, di saat ini sang duta kebaikan memberikan solusi, maka itulah jawabannya. Di saat solusi itu belum ada, kita langsung berserah diri, maka Allah lah yang nyatakan suatu kebaikan yang akan diberikan kepada diri kita setelah kita pasrah di dalam tengah-tengahnya kita berpikir. Nah, tengah-tengahnya kita berpikir. Kalau Allah nafsu tetap ini kudunya neni wong. Tuku sapi wingi enak, nganggo nafsu kudu nyeneni wong aku. Wis nang lurah kudu mecucu tampen. Lah ngene guyu ae. Sego sabar sih iki ngono. Akhire guyu ae wis kudu nganggo nafsu tapi tak eling-eling kok tak mundur meneh ta. Ngene tenang ngene. Dadi tanganku iki iso dibelokno liya. Iya. Jadi akhirnya tidak terjadi dilema bentrokan dan jawaban akhirnya muncul beberapa orang meski berdurasi waktu menunggu sedikit ya. Jawaban akhirnya muncul beberapa orang yang dari Jombang pun menjawab nanti ini sudah dapat ininya nih lah, yang dari sini menjawab juga. Uniknya sih dodol sapi pisang ngedukir goreng mau jual mahal dipikir gak sido padahal kini kangelan golek duit. Nah itu akhirnya ngedukir rego. Padahal gini kebingungan cari duit, sing kono mundakno akhirnya diduki menarik lho. Nah ini kalau kita nggak memakai nafsu, makanya kalau kita memakai nafsu, belai. Uper malah sini gini. Nah, padahal munggu kalau saya longgar itu harga nggak seberapa. Munggu nak ono hajatan ngono kuwi dipermainkan oleh takdir. Bukan dipermainkan apa pinter-pinteran karo takdir iki. Aku ngomong nek mung gue gak anu pas gak duwe ngono gak. Jadi ngomong mung gue iki dipermainkan. Sampai dihargai berapa tenagaku ini oleh sang hajat. Salah ae. Wis gak tentu arah. Biarpun kesana kemari tapi kan ono bukti dan kenyataan nah itu caranya. Saya ini punya pikiran cerdas ya. Masing-masing orang lah tak hubungi untuk urun 200.000 nutup tapi kan howo balik howo ini sih gak pengen padahal siap umpama ayo urunan tapi howo ini dituntut kecerdasan mana yang masuk ke lingkungan
Nah, dengan sendirinya loh. Anehnya mereka ini yang ada masuk dengan link dengan sendiri. Maka kalau selevel saya, selevel orang yang sudah mengetahui tentang jati diri, dia tidak senantiasa mengejar sesuatu ajakan dengan karisma atau dengan sawabe. Tidak, dia senantiasa memperhatikan ini jawaban dari hawa nafsu atau Allah. Ini hawa nafsu itu gitu. Subuh melek, asik jamine ae 5 menit meneh iku nafsu. Ya kan ngono. Semangat itu bisa dikalahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin apa, makanya hawa nafsu ingin berperang, ingin apa namanya itu masuk surga tanpa angel-angel jihad ngono, padahal gak nggone. Perang jihad kepengin perang itu ya ayo ngumpul ke dana budal nang Palestina Allahu Akbar nang kono perang apik kudu dinteni nang kono aja nang kene kira dulure dhewe lho umpama kabeh iki wong kafir terus diperangi kabeh iki lha ya dulure dhewe lho kudune dulure dhewe iki di apikke aja arep dipateni wong dulure dhewe. Ayo budal nang Palestina dulure dhewe sing dibelani kono orang-orang Palestina. Israel gembur lah iku wis ndang mati nang kono wis malah. Rasa njaluk ilmu kebang. Lah kon kapan mlebune swarga niku bal-balan sampe. Rasa njaluk ilmu kebal budal mati sebar ya, Pak. Wah, aku nak kebal kon dibom gak apa-apa, urip meneh lara lho, ora penak lho. Lah kapan mati mau golek suhada, malah golek ilmu kebal. Justru mencari mati, Gus. Nah iya, golek mati nang kono malah ra mati-mati kowe nang kono. Kita wali. Malah budal golek ilmu kebal. Kayak apa kon niku ape dadi suhada? Budal. Makanya yang umat yang di sini yang perlu kita bahas sekarang ini kecerdasanmu secara spiritualitas, ya sangat indah kalau kita mengenal Allah dan Rasulnya itu. Ojo gampang difokus, dulu kenal Allah dan Rasulnya kon layu jihad kepegelen aku ibadah itu. Kon ibadah kepegelen mate mare nang iku swarga ngono iki. Kau niku nak mengenal Allah dan Rasulnya itu indah di dalam hati. Indah. Jangan keburu-buru kepengin mati mlebu swarga, burung pasti kon niku mlebu swarga ne sapa? Dosa nang ngono iku. Janjine Rasul. Wong kene gak musuh nang kon golek-golek musuh. Rasulullah biyen niku perang iku karena diperangi. Bukan apa nek politik iku anggap iki politik apa wong mendamaikan. Wong ono ulama-ulama sing cinta damai, kita cari keindahan, cari kebaikan di sini. Gus ini jalan terus meskipun ngerti kepastian loh, Gus ini gak tetep mandek terus jalan. Jalan terus. Waduh, main game itu masih musuhnya wis kalah tetep dijalakno sampai finish. Nah, sampai finish. Masih pun main sepeda motor ya, apa jenenge koyo Rossi. Nah, GT. GT ku ya. Wah, masih musuhku ketinggal waduh. Kon mlayu 10 ae wis jelas. Menangi ya tetep buan terus. Buan saya totalitas. Ngono, tetep jalan terus meskipun tahu pasti. Tetep kan kudu nang finish. Musuhmu wis ketinggalan 3 lap terus kan gak mlebu nang finish. Wis laku ae nyantai ku ya goblok awakmu tetep jalan terus. Meskipun kita tahu finishnya itu di mana. Karena sudah unsur suatu kebiasaan dan istiqomah, makanya ibadah tertinggi kita istiqomah dijalankan supaya kita ini punya wadah di situ. Harus bisa membaca keadaanmu sendiri,
alam ini keadaannya dari dulu ya begitu, pagi, sore, siang, malam, terus saja ada panas dan ada hujan, ada musim semi dan musim salju, nang kono itu terus saja berjalan itu. Nah, kita sendiri yang memperhatikan, kalau musim salju dulu, kira-kira musim dingin dulu, kamu perhatikan dirimu butuh apa? Jaket kulit, sing tebel, lah ngono ora? Ojo sing dikemuli alami. Jaket apa kok gak iso nganu kehendake alam, ini bahasanya sendiri-sendiri. Dirimu sendiri yang harus bisa memilih. Kalau dirimu bisa menguasai dirimu sendiri, maka alam seperti apapun kamu oh ya ini musim salju, aku harus nyediakno jaket dulu. Nah, siapa sing dilindungi dirimu sendiri. Jangan kau tukokno terpal bulu gawe bungkus omahmu wae. Baik, bener. Wis kademen awakmu. Tuku jakete bulu gawe omahmu pira wae ya cukup awakmu wae. Bojomu kayak ono, tukokno anakmu wae iku melindungi keluarga ini dari iklim yang dialami lah itu. Karena kene adem-adem ae apa dikei jaket bulu nang kene panas. Yo keringet kok. Oh, di sini itu tidak ada musuh. Si musuh itu sopo. NU yo duduk musuhe. Pemerintah meneh duduk musuhe malah melindungi warga negara. Perkara apa sih? Kowe arek cilik ya. Perkara iku bengok-bengok. Apa kok enggak mangan lah, wedi mangan. Berarti kon mijekno Gusti Allah lah. Gak adil nandi presiden dikei jangka waktu 5 tahun itu ya gak iso bangun kabeh cah. Ya situk-situk ditangani. Iso bangun dalan tol sampai kono sampai Irian Barat itu presiden kita itu sudah bagus. Wacana itu sudah ada pada zamannya SBY dan zamannya Pak Harto. Akan sih wacana yang diperbutkan kan juga belum. Wis lah gak usah neko-neko. Wis meneng wae belajar jati dirimu dhewe. Kok tambah bengok-bengok tambah keliru. Terus milih apa? Terus sing tok pilih iku warna. Warna putih-putih anggere putih-putih ngono tok pilih. Ngono keliru kon. Yo putih-putih tok pilih tibano kon pikirmu duwe bojo sing putih mulus tibano wedhus. Lah anggere putih ae. Iya loh, sapi apa wedhus lah ya ciloko. Lah itulah. Makanya wong itu kadang-kadang mikir iku sing putih iku sing apa dhisik. Sing putih hatine apa putih pakaiane tok. Ono kriminalisasi ulama iku sing ono ulama sing kriminal yo dihukum. Lha ngono. Mosok ulama koyo aku ngene iki terus lagi ngomong-ngomong ini gitu digowo nang ngene anu kriminal gak belok iki ngono apa saya koyo ngono iku jenenge kriminalisasi ulama gak oleh dakwah koyo apa jenenge Mustafa Kemal Atatürk iku mbiyen kriminalisasi ulama pakai adzan ngono kuwi yo dicekel lagi salat iku dicekel lah kuwi kriminalisasi ulama. Nek ulama salah nglanggar aturan-aturan negara ya dihukum. Wong hukuman iku kudu ditegakno. Sekalipun itu ulama. Sekalipun itu ulama sing kriminal ya dihukum tetep. Nek kriminalisasi ulama iku wis gawe-gawe umpama ulama adan ngono, gak adan ngono kuwi dihukum, iku kriminalisasi ulama. Wis wayah ngaji gak peduli loro iku dihukum, itu kriminalisasi ulama.